Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.15, mungkin kita bisa mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman audiens semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman audiens, rekan sekalian yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jejaring Zoom ini dalam acara Student Talk yang dilaksanakan secara virtual pada tahun 2022 ini. Nah, di sini sudah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Mauludi Aristo Pamungkas selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fisika Universitas Brawijaya. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Dengan sangat antusias di sini perkenalkan saya Pradipta Amanda yang akan memandu acara Student Talk pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan para audiens yang berbahagia, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Student Talk virtual ini akan kami mulai. Nah, Bapak, Ibu, dan para audiens yang berbahagia, sebagai kata pembuka pada kesempatan hari ini, kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka acara. Nah, kepada Bapak Mauludi Aristo Pamungkas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para puji bagi Allah, alhamdulillah, syukurillah, kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu untuk menggali ilmu Allah yang ada di alam semesta ini, ya. Saya sebagai Ketua Program Studi S2 Fisika Universitas Brawijaya sangat mendukung kegiatan ini, sangat senang kegiatan yang dari mahasiswa, oleh mahasiswa untuk semua, ya. Program studi S2, jadi di fisika kita ada program studi S1, S2 sampai S3, ya. Dan di dalamnya ada juga berbagai bidang minat dan juga lab-lab riset, ya, terdiri dari bidang minat material, sains, kemudian biofisika, instrumentasi, simulasi, pemodelan, kemudian biofisika dan medis. Kami juga sudah menyelenggarakan kuliah umum, ya, kuliah tamu yang kami rutin adakan tiap 2 bulan sekali, dengan menghadirkan berbagai tokoh ilmu pengetahuan dari nasional maupun internasional, ya, setiap 2 bulan sekali. Itu sudah yang ke-6 kemarin, ya. Jadi nanti ada lagi tanggal 29 Mei insya Allah kita adakan kuliah tamu juga. Saya senang sekali kemudian muncul sekarang ada tambahan Student Talk, ya, yang benar-benar lahir dari gagasan mahasiswa sendiri, bukan dari kami, tapi ini gagasan dari mahasiswa, ya. Jadi kami dukung sekali. Kalau bisa nanti jadwalnya kita sesuaikan, ya, mungkin sama-sama 2 bulan sekali. Yang dari kuliah umum ini misalnya Maret, Mei, ya, Student Talk-nya April, nanti lagi mungkin Juni, ya. Nah, ini bagus sekali, saling berbagi, ya. Karena yang muda ini saat ini tidak bisa dikatakan kalah ilmu, ya, bisa dengan cepat mengalahkan yang tua, mengalahkan dosen-dosennya, ya, dengan kemajuan teknologi, sarana prasarana yang ada, dan memang harusnya demikian, ya. Kami akan senang kalau mahasiswa-mahasiswa itu bisa berprestasi melebihi para dosen-dosennya. Saya kira itu, ya. Silakan kalian, saya juga di sini hadir sebetulnya sebagai peserta, ya, ingin belajar juga, ya. Tapi diminta ngasih sambutan, ya. Baik, saya kasih sambutan juga, dan juga saya nyatakan dengan ini, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Student Talk
yang pertama ini resmi dimulai ya saat ini. Terima kasih Mbak Pradipta Manda, pada pembicara, Mas Masdar, dan Mbak siapa itu lagi, Karima ya, Mbak Karima ya. Ya. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mauludi selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fisika Universitas Brawijaya yang telah membuka acara Student Talk interaktif pada hari. Baik, Bapak Ibu hadirin dan teman-teman audiens yang sudah bergabung di link Zoom ini tentunya sudah tidak sabar lagi ya untuk memasuki sesi Student Talk-nya. Nah, untuk itu langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu Student Talk interaktif dengan tema pengolahan citra astrofotografi dalam studi kasus analisis awal waktu fajar. Nah, mungkin kedua hal ini, pengolahan citra dan astrofotografi, itu bukan hal yang asing lagi ya bagi teman-teman semua, di mana kedua hal ini ternyata dapat memiliki hubungan yang erat. Kenapa? Karena saat ini sering sekali terjadi permasalahan ketika hasil citra yang kita dapatkan dari astrofotografi itu mengalami penurunan mutu. Misalnya seperti warnanya yang kurang kontras, gambarnya yang kabur, dan lain sebagainya. Sehingga hasil citra yang kita dapatkan akan sulit untuk diinterpretasikan. Nah, agar citra yang kita dapatkan ini bisa atau bahkan lebih baik lagi untuk diinterpretasikan, kita perlu nih sarana untuk menjembatani kita kepada tujuan tersebut. Nah, disinilah pengolahan citra hadir sebagai solusinya. Nah, berbicara tentang pengolahan citra dan astrofotografi, tentunya kita perlu tahu nih, pengolahan citra ini apa sih? Konsep dasarnya seperti apa? Dan tahap-tahapannya seperti apa? Begitu juga dengan astrofotografinya. Apa saja sih kira-kira faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas citra yang akan kita dapatkan? Serta seperti apa gambaran eratnya keterkaitan antar kedua hal ini? Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh dua narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Izinkan saya memperkenalkan dua narasumber kita yang sudah hadir. Untuk narasumber pertama, Saudara Muhammad Masdar Mahasin. Beliau adalah inventor UBNet, tentunya beliau juga seorang artificial intelligence enthusiast. Dan untuk riwayat pendidikan, S1 Fisika Komputasi Universitas Brawijaya dan S2 Pasca Sarjana Fisika Komputasi Medis Universitas Brawijaya. Beliau berpengalaman menjadi data analis di BPBD Kabupaten Malang dan juga mentor image processing dan deep learning dan juga pengajar robotika, desain hardware, sistematik rangkaian dan pemrograman di SMA Islam Al-Ma'arif. Dan juga Mas Masdar ini sudah banyak beberapa publikasi mengenai image processing dan pemrograman. Untuk pemateri yang kedua, yang saya hormati, Saudari Niswatul Karimah SSI. Beliau adalah founder Fisika Falak dengan riwayat pendidikan S1 Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Pasca Sarjana Fisika Universitas Brawijaya. Tentunya beliau sebelumnya pernah aktif di Ulul Albab Astronomy Club pada tahun 2017 hingga 2019 dan menjadi pembina Olimpiade Fisika SMA Ar-Rahmah Putri, dan juga ada beberapa publikasi mengenai image processing dan aplikasi edge detection juga mengenai Fajar Shodiq. Nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa kedua narasumber kita ini adalah founder dan distributor Fisika Falak
di mana Fisika Falak ini adalah sebuah media yang menyuguhkan informasi dan artikel-artikel mengenai fisika, ilmu falak, image processing, dan keterkaitan antar ketiganya. Nah, teman-teman audiens di sini bisa mengunjungi web Fisika Falak di fisikafalak.org. Dan bagi teman-teman yang ingin sharing atau mengirimkan karyanya berupa artikel mengenai ilmu falak, fisika, fenomena-fenomena astronomi, pemrograman, dan keterkaitan antar semua hal itu bisa langsung dikirimkan melalui email info@fisikafalak.org, atau lebih jelasnya alamat email bisa dilihat di web fisikafalak.org. Nah, perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa di acara Student Talk ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti kita akan membagi menjadi 2 termin. Termin yang pertama tanya jawab melalui kolom chat dan termin yang kedua tanya jawab secara langsung. Nah, bagi para peserta audiens yang ingin bertanya melalui kolom chat bisa langsung dikirimkan melalui kolom chat ya, dan nanti kami akan memilih dan membacakan ketika sudah memasuki sesi tanya jawab. Baiklah, untuk itu saya persilahkan kepada pemateri pertama, Mas Dharma Hasin, untuk memaparkan materinya. Silahkan Mas. Terima kasih Mbak Manda. Mohon izin untuk sharing PowerPoint. Apa sudah terlihat, Mbak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Maunudi, SSC MSI PhD selaku Kaprodi S2 Fisika Universitas Brawijaya. Yang saya hormati juga dan terima kasih kepada Pascasarjana UB beserta seluruh sivitas akademika yang telah menyediakan ruang bagi kami sebagai mahasiswa untuk bisa sharing terkait dengan bidang yang kami geluti. Juga seluruh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya Muhammad Dharma Hasin untuk menyampaikan atau sharing terkait dengan image processing atau pengolahan citra dan penerapannya dalam Python. Dan saya harap juga mungkin jika nanti ada yang salah dalam penyampaian saya mohon juga untuk dikoreksi karena sifatnya saya ingin sharing. Nah, setidaknya hari ini akan ada 4 topik yang dibahas. Yang pertama adalah fundamental concept of image processing atau konsep dasar dari pengolahan citra, bagaimana citra itu dilihat oleh orang dan bagaimana ketika komputer melihatnya dan memprosesnya. Yang kedua adalah metode pengolahan citra yang bisa kita gunakan. Nanti fokusnya akan ada 2. Yang pertama analisis histogram dan yang berikutnya adalah proses filtrasi citra menggunakan metode konvolusi. Kemudian yang ketiga adalah penerapan metode pengolahan citra pada Python. Nah, biasanya kan yang banyak digunakan itu MATLAB atau kalau teman-teman di biologi itu bisa menggunakan ImageJ atau ada juga yang ImageJ untuk astrofotografi. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana Python melakukan ini dan apa kelebihannya dan bagaimana perbandingannya dengan ImageJ. Nah, nanti pemateri yang kedua Saudara Niswa itu akan menyampaikan terkait dengan MATLAB-nya, jadi agar lebih komplit. Dan yang terakhir adalah potential development terkait dengan perkembangan dan pengembangan menggunakan Python seperti apa. Nanti outputnya seperti apa yang kita harapkan. Yang pertama, kita tahu bahwa gambar atau citra itu lebih dari 1000 kata. Ini kita bisa lihat di gambar kiri ini adalah orang, sekelompok orang ketika mereka bepergian dan menggunakan fasilitas umum. Kalau di sini contohnya adalah bis. Dan yang kanan adalah ketika orang dengan jumlah yang sama menggunakan kendaraan masing-masing atau menggunakan mobil. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya, bagaimana impact dari penggunaan transportasi publik ini terhadap kemacetan jalan. Ini kan sangat berdampak sekali. Nah, ini dari gambar ini kita bisa mendapatkan banyak informasi, termasuk misalkan kita bisa lihat bahwa
ternyata mayoritas orang itu memilih mobil itu warna-warna yang cenderung kalem atau warna yang putih, silver atau hitam. Ya, ini kan informasi-informasi yang bisa diekstrak dari suatu citra. Nah, setidaknya seperti ini. Nah, apa itu image processing? Secara sederhana, image processing atau pengolahan citra adalah metode untuk melakukan beberapa operasi baik matematis maupun statistik pada citra untuk mendapatkan citra yang diperbaiki, disempurnakan atau dan lain sebagainya, atau bisa juga untuk mendapatkan mendapatkan ekstraksi informasi dari citra tersebut. Jadi seperti itu kurang lebihnya pengolahan citra. Sehari-hari sebenarnya kita sudah melakukan banyak sekali pengolahan citra tanpa kita sadari. Misalkan ini kalau kita menggunakan media sosial seperti Instagram, itu kan ada pilihan filter-filternya. Nah, filter ini sebenarnya adalah bagian dari penerapan pengolahan citra. Jadi pengolahan citra ini suatu hal yang sangat penting, dan kalau sekarang ini mungkin kita bisa bilang bahwa hampir seluruh aspek kita itu terpengaruh oleh atau ada campur tangan dari pengolahan citra. Kemudian ini kadang kalau kita perhatikan HP itu walaupun dengan kualitas megapiksel yang sama, misalkan dengan brand yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda. Kalau misalkan dulu kami guyon dengan teman-teman itu biasanya kalau HP-nya Oppo atau Vivo dipakai foto itu bisa foto cantik atau apalah seperti itu. Nah, itu juga ada pengaruh pengolahan citra. Jadi misalkan ini iPhone 11 dan Samsung Galaxy, kita bisa lihat bahwa oh ternyata yang iPhone ini langitnya cenderung lebih ke arah biru dan lain-lain. Dan ini juga termasuk dari salah satu penerapan image processing di HP. Nah, bagaimana penerapan image processing untuk yang lebih advance? Nah, tentu kita tahu terkait dengan Tesla, misalkan. Tesla ini mobil otonomus. Ini juga banyak peran dari pengolahan citranya, atau mungkin lebih tepatnya computer vision menggunakan deep learning. Jadi menggunakan kamera untuk rekognisi atau mendapatkan objek-objek yang ada di depannya, kemudian melakukan planning bagaimana arah ke depannya. Juga kalau misalkan di Tokopedia atau di Google, kita ingin mencari suatu barang, kita nggak tahu namanya, kita tinggal foto. Dari gambar itu nanti bisa dilakukan atau dideteksi, oh ini gambar buku, cangkir, atau gelas, dan lain sebagainya. Jadi pengolahan citra ini satu bidang yang sangat banyak manfaatnya, baik itu yang secara sederhana maupun yang sangat kompleks. Atau yang lebih menarik lagi, ini masih dalam tahap, yang tadi itu sudah dalam tahap produksi, kalau yang ini masih dalam tahap penelitian. Ini ada 4 gambar, misalkan salah satunya saya gunakan sebagai virtual background. Ini bukan lukisan dan juga bukan desain, tapi ini adalah citra yang di-generate menggunakan AI. Jadi di training untuk mendapatkan suatu citra. Ini menggunakan metode yang namanya GANs atau Generative Adversarial Networks. Nah, itu juga bagian dari salah satu penerapan pengolahan citra, tapi yang lebih advance lagi. Mungkin saya ingin cerita bahwa saya sebagai mahasiswa di UB, bidang saya sebenarnya bukan astrofotografi, tetapi komputasi untuk medis, dan fokusnya adalah pengolahan citra medis. Nah, dari apa sih pentingnya pengolahan citra untuk medis ini? Misalkan kita ingin mengetahui kondisi tubuh kita, yang dilakukan adalah kita ke rumah sakit dan kita mengambil citra, entah itu CT scan, entah itu X-ray biasa atau MRI, dan citra yang didapatkan yang seperti yang kiri ini, citra dalam bentuk grayscale. Dan dengan pengolahan citra tertentu, dengan metode tertentu, kita bisa mendapatkan misalkan kita ingin mendapatkan tulangnya secara real, kita bisa diolah, atau ingin melihat bagian ginjalnya atau paru-parunya, itu bisa diolah. Jadi bisa mengekstrak informasi yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih bermanfaat dengan pengolahan citra. Misalkan ini salah satu yang kami kerjakan dengan pembimbing dari Fisika UB, yaitu ada Pak Profesor Agus Naba, beliau dari bidang sistem cerdas dan pengolahan sinyal. Ada Bapak Homsin Sustapidoto PhD, beliau dari bidang fisika medis dan biofisika, dan juga Profesor Dr. Yuyun, beliau dari bidang radiologi dan pencitraan medis. Dan insya Allah beliau hari ini juga akan hadir nanti. Terima kasih banyak Prof. Yuyun. Nah, ini salah satu penerapan olah citra untuk bidang medis. Mungkin saya tampilkan sebagai gambaran saja. Seperti ini kurang lebihnya. Jadi memilih metodenya, ukuran input citranya. Nah, akan didapatkan seperti ini. Nah, salah satu fakta menarik ini adalah
pengolahan citra yang dilakukan ini seluruhnya menggunakan Python, baik itu pemodelan AI-nya maupun GUI-nya, dan nanti bisa diekspor dalam bentuk software. Jadi Python ini salah satu tools yang sangat powerful dan bisa fleksibel dideploy kemana. Jadi ini kenapa hari ini kita membahas pengolahan citra menggunakan Python. Nah, tadi kan penerapan di berbagai bidang. Bagaimana kalau di citra astrofotografi? Nah, dalam citra astrofotografi sebenarnya juga ada pengolahan citra juga, walaupun itu minim ataupun yang lebih advance. Jadi kurang lebih misalkan seperti ini rangkaian dari pengambilan citra astrofotografi, ada teleskop optik, kemudian kamera digital. Nah, dari kamera ini datanya dikirim ke laptop. Nah, di laptop nanti yang dilakukan perangkat pengolahan citranya. Nah, tadi kan sudah ditampilkan bahwa beda HP, misalkan HP Oppo, Vivo, iPhone, Samsung itu hasilnya juga berbeda. Ada kontrasnya, mungkin tone-nya, mungkin karakternya itu juga ada perbedaan. Nah, kamera-kamera digital seperti Canon, Nikon itu tentu juga ada perbedaannya. Jadi sebenarnya di dalamnya sudah ada proses pengolahan citra, walaupun itu mungkin seminimal mungkin. Nah, yang kami kerjakan di Brawijaya ini adalah pengembangan software pengolahan citranya, jadi yang di bagian ini. Nah, kemudian bagaimana sih citra itu dilihat oleh komputer? Bagaimana komputer bisa memproses citra ini, bagaimana bisa menghitung, melakukan formulasi matematis dan statistik. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Yang kiri ini kan seperti lukisan misalkan. Ini yang kita lihat itu seperti ini. Jadi ada pohon, ada mungkin lautnya, ada bukit dan lain sebagainya. Tapi yang komputer lihat tidak seperti itu. Komputer melihatnya dalam bentuk pixel value. Jadi nanti citra ini itu merupakan interpretasi dari suatu matriks yang berisi pixel value atau nilai pixelnya. Jadi misalkan ini foto orang, ini yang kita lihat di komputer ini, setiap warna ini itu adalah representasi dari pixel value antara 0 hingga 255. Jadi misalkan semakin mendekati 0 itu semakin hitam, ini kita bisa lihat ini yang hitam ini nilai yang 10, yang semakin putih itu semakin mendekati 255, ini 252. Jadi yang dilihat oleh komputer adalah yang kanan sendiri ini. Jadi sebuah matriks dengan pixel value di dalamnya. Yang kita proses ya matriksnya ini seperti itu. Jadi kita melihatnya dalam bentuk grafis, tapi di komputer mengolahnya dalam bentuk suatu matriks yang berisi pixel value. Nah, kalau lebih seperti ini. Di suatu citra itu terdiri dari beberapa pixel yang digabungkan. Semakin rapat pixel itu, maka citranya akan semakin detail, semakin jelas. Misalkan gambar yang ini adalah suatu citra dengan ukuran 20x20 kurang lebihnya. Jadi kurang lebih ada 20 kolom matriks kali 20 kolom matriks. Nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, bagaimana konversi konversi citra ini ke suatu matriks atau mendapatkan pixel value-nya. Nah, jadi ada gradasinya atau rentang warnanya. Misalkan grayscale itu di rentang 0 sampai 255, jadi 256. Jadi semakin mendekati 0 itu semakin hitam, dan semakin mendekati putih itu nilainya mendekati 255. Nah, ini setiap pixel value ini akan disamakan dibandingkan dengan rentang warna ini, maka akan didapatkan interpretasi warnanya. Nah, beginilah cara kerjanya, bagaimana dari pixel value diinterpretasikan menjadi sebuah warna. Ini dalam bentuk grayscale. Grayscale itu hanya satu lapis. Bagaimana kalau citranya berwarna? Nah, berwarna, kita ingat warna itu kan ada RGB, CMYK, dan lain-lain. Kita bahas yang RGB. RGB ini kan terdiri dari channel atau layer R, G, dan B. R ini merah, G ini biru, dan B itu blue atau biru. G itu yang hijau. Jadi suatu citra warna itu sebenarnya adalah citra yang terdiri dari 3 lapis layer atau 3 lapis matriks. Lapis yang pertama itu lapis warna merah, yang kedua hijau, yang ketiga biru. Dan di dalamnya itu sama juga ada seperti ini, satu matriks dengan isian pixel value dan nilai tertentu. Jadi nanti kombinasi dari channel R, G, dan B akan mendapatkan warna-warna yang lainnya seperti warna ungu, abu-abu, dan lain-lain. Jadi perbedaannya adalah layernya ini 3 lapis. Nah, seperti ini, misalkan ada gambar paprika. Misalkan saya ini di ekstrak dalam bentuk RGB, maka akan ada 3 layer seperti ini. Misalkan ini layer yang kiri, misalkan layer R, yang tengah ini layer G, dan yang kanan ini layer B. Jadi citra berwarna itu terdiri dari 3 layer matriks. Dan inilah yang nanti akan diolah dalam pengolahan citra.
Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi citra itu tersusun dari beberapa matriks, misalkan lebarnya 5, panjangnya 10, berarti matriks 5 kali 10, berarti di dalamnya ada 50 kolom matriks, yang di dalam kolom ini akan ada pixel value atau nilai pixelnya. Misalkan RGB, maka akan ada 3 layer. Jadi layer pertama matriks merah, yang kedua layer yang hijau, dan yang ketiga yang biru. Dan ketika ditampilkan akan ditumpuk seperti itu. Nah, mungkin seperti ini. Dan penulisannya kalau di program itu, misalkan citranya RGB, maka dia ditulis lebar kali panjang, koma channel. Channel ini kedalamannya, layernya. Misalkan 3, berarti ada 3 channel, yaitu R, G, dan B. Misalkan citranya grayscale, maka ini 1, karena hanya 1 layer. Berarti 32 kali 32 kali 1. 32 ini tidak paten, tapi tergantung dengan ukuran citranya. Misalkan ukuran citranya 400, berarti 400 kali 400 kali 3. Jadi citra ukuran 400 kali 400 dalam format RGB. Ini sama seperti tadi, jadi 1 pixel di citra yang berwarna itu terdiri dari 3 pixel value, 3 layer, 3 channel. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin gambarannya. Kita mengolah citranya itu dalam bentuk matriks nantinya. Jadi ini kalau citra grayscale itu ukurannya 2 dimensi atau 1 layer, 2,3 berarti 2 kali 3. Kemudian kalau citra RGB itu 3 dimensi, dia 3 layer. Jadi panjang kali lebar, kolom kali baris, kemudian dikali dengan kedalamannya atau channelnya. Jadi mungkin seperti itu tentang bagaimana citra ini dilihat oleh manusia, kita, oleh mata, juga bagaimana ketika komputer ini melihat dan memprosesnya. Jadi seluruhnya itu dirubah menjadi suatu pixel value, sehingga nanti bisa diproses lebih lanjut. Nah, bagaimana metode yang digunakan? Kita akan fokus pada 2 metode. Yang pertama, filtrasi citra atau filter untuk penentuan edge detection, yang nanti akan ditampilkan contoh penerapannya oleh pemateri kedua. Kemudian yang kedua, analisis histogram. Ya, analisis histogram ini adalah menganalisis sebaran pixel value dalam satu citra. Misalkan ini ada citra seperti ini, putih. Ini kalau dirubah ke suatu matriks, maka nilainya seperti ini. Ini sebenarnya nilainya kurang menggambarkan, tapi kurang lebihnya seperti inilah. Jadi ini yang kita lihat di komputer akan tampil sebagai suatu matriks. Dan nanti analisis histogram ini adalah menjumlahkan pixel value yang sama, dihitung jumlahnya berapa, dan kemudian ditampilkan dalam suatu grafik. Jadi menganalisis sebaran pixel value kurang lebihnya. Misalkan pixel value 00 ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Pixel value yang nilainya 01 ini berapa, pixel value nilainya 10 berapa, pixel value nilainya 11 berapa. Nanti ditampilkan dalam suatu grafik. Nah, seperti inilah. Ini juga satu metode yang biasanya digunakan untuk analisis dalam citra medis, misalkan analisis penggunaan kontras dalam MRI dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ini kan lihat rentangnya 0 sampai 255, kemudian jumlahnya berapa. Ya, ini analisis histogramnya. Kemudian yang kedua adalah proses konvolusi atau filtrasi citra. Nah, ini karena namanya konvolusi, maka akan ada suatu proses yang namanya proses konvolusi citra, yaitu mengkalikan citra input yang bawah dikali dengan yang berjalan di bawah ini, itu sebenarnya filter yang digunakan. Dan nanti akan didapatkan outputnya adalah feature map yang didapatkan. Begitu. Dan tujuannya konvolusi citra ini ada banyak. Salah satunya adalah deteksi tepi atau edge detection. Tapi secara umum adalah mendapatkan karakteristik yang unik atau ciri-ciri uniknya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini. Misalkan filternya citra ukuran 5x5, kemudian difilter dengan filter ukuran 3x3 dengan isi pixel value filternya adalah seperti ini, 1, 0, min 1 sampai ke bawah. Maka ketika dikalikan, tinggal dikali seperti biasa, kemudian dijumlahkan, dan hasilnya adalah feature map atau outputnya. Ini hasilnya. Tujuannya apa? Kita bisa mendapatkan misalkan garis vertikalnya, misalkan dengan filter tertentu kita mendapatkan garis horizontalnya, atau misalkan dengan filter yang custom kita bisa mendapatkan ciri-ciri uniknya. Nah, itu nanti tergantung filter yang digunakan dan metode apa yang dipakai. Tapi intinya proses di dalamnya seperti ini. Jadi yang digunakan nanti adalah perbedaan filternya ini.
mungkin seperti ini, feature extraction itu ekstraksi ciri-ciri unik. Kalau misalkan saya punya foto ponakan saya, kita melihatnya kan ciri uniknya adalah rambutnya panjang, bibirnya agak tebal, bentuk matanya agak elips dan lain sebagainya. Kalau di filter, dia akan difilter dengan filter tertentu, akan dapatkan ciri uniknya. Ciri uniknya seperti apa? Misalkan garis horizontalnya sekian, garis vertikalnya sekian, atau motif tertentu, gitu. Jadi filter ini ada banyak, misalkan ada Sobel, ada Laplace, ada Kenny dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa dikembangkan juga filter yang custom, mungkin nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Nah, ini ada Kenny, Sobel X, Sobel Y. Sobel X itu untuk mendapatkan garis yang vertikal, Sobel Y itu untuk mendapatkan garis horizontal dari citra, Sobel X plus Y berarti seluruh tepinya dan lain sebagainya. Dan ini akan terus berkembang sepertinya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita menerapkan metode pengolahan citra tersebut dalam Python. Nah, saya menampilkan setidaknya kita bisa menggunakan 3 library atau package yang akan membantu. Itu ada OpenCV, ini untuk computer vision CV itu, kemudian NumPy itu untuk kita mengolah dalam bentuk matrix dan lain sebagainya, kemudian Matplotlib untuk menampilkan suatu grafik. Nah, ini adalah contoh ketika analisis histogram dilakukan menggunakan ImageJ. Jadi ImageJ ini adalah software yang kita tinggal menggunakan, jadi tinggal input, kemudian kita bisa melihat histogramnya seperti apa. Ini tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Dan bagaimana di Python? Nah, di Python akan seperti ini. Kita menggunakan CV, OpenCV atau library tadi, kemudian kita bisa menampilkan sebaran pixel value-nya dalam bentuk grafik. Dan hasilnya pun sama dengan ImageJ. Dengan MATLAB hasilnya juga sama. Kalau metode yang digunakan itu adalah sama. Jadi hanya beda tools, tapi nanti ada kelebihan lain menggunakan Python, yaitu kita bisa membuat softwarenya yang mungkin lebih ringan, baik itu di desktop maupun di web atau mungkin di mobile, itu juga memungkinkan. Nah, ya kita juga bisa melakukan merubah filter yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menggunakan proses konvolusi ImageJ, ini di Python. Nah, ini inputnya dan ini outputnya. Di Python kita juga bisa mendefinisikan citra yang digunakan, misalkan arah X-nya. Jadi ini disusun sebenarnya ini ada 1, 2, 3. Ini matriks 3x3 yang dalamnya adalah nilainya seperti ini. Mungkin agar lebih. Dalam ngoding Python, satu kelebihannya lagi, kita tidak perlu install itu bisa. Kita bisa menggunakan cloud computing yang bernama Google Colabs yang sudah terinstall Python, dan kita tinggal menggunakan. Selama kita punya akun Gmail, kita bisa menggunakannya. Mungkin saya tampilkan. Nah, ini apa sudah terlihat? Nah, ini adalah tampilan dari Google Colabs. Jadi misalkan mencari, nanti tinggal Google Laboratory. Nah, ini tanpa install software apapun, karena berjalan di website, dan kita tinggal ngoding seperti biasa. Ini sudah kami susun contohnya, nanti akan dilampirkan di berkas yang akan di-share setelah ini. Dan ini bagaimana ketika kita melakukan analisis histogram di Python, kita bisa menggunakan CV2. Kita sebenarnya bisa melakukan ngoding dari awal tanpa library, atau kita juga bisa menggunakan library. Ya, misalkan menggunakan library, kita bisa memanggil OpenCV dan Matplotlib untuk menampilkan grafiknya. Ini, nah, misalkan saya ingin melihat analisis histogram suatu citra baru, misalkan citra yang ini, tinggal di-upload seperti biasa, kemudian nanti diganti di bagian inputnya ini. Oke, diameter. Kotak kok diameter. Nah, kotak kok diagonal. Nah, ini adalah hasil output analisis histogram untuk citra yang baru kita inputkan dengan Python. Nah, kemudian bagaimana ketika menggunakan Python pada proses konvolusi?
Nah, kita bisa mengekstraksi citranya dari awal, jadi kita pisahkan layer RGB-nya, kemudian ini adalah filter yang digunakan, atau bisa juga menggunakan library. Misalkan ini kita ekstraksi dari awal, ini filter yang kita gunakan, filter GX-nya 3x3 dengan crystal value seperti ini, maka outputnya akan seperti ini. Jadi ini inputnya dan ini hasil deteksi tepinya. Mungkin kurang terlihat, saya zoom. Nah, ini terlihat bahwa tepi-tepinya terlihat. Dan beda filter akan mempengaruhi outputnya berbeda. Ketika kita menggunakan OpenCV, itu sudah disediakan pilihan filter yang ingin digunakan. Misalkan Kenny, kita panggil cv.kenny, kemudian threshold-nya ingin ditampilkan rentangnya berapa, dan ini outputnya. Nah, ini kita bisa lihat sekilas bahwa Kenny dengan Sobel, ya mohon maaf. Nah, Kenny dan Sobel ini menghasilkan output yang berbeda. Nah, ini akan ada riset, juga bisa dilakukan penelitian terkait dengan bagaimana sih filter yang paling tepat seperti apa. Mungkin seperti itu gambaran penggunaan Python-nya. 4,5. Nah, kemudian yang subtopik terakhir adalah kalau kita sudah menggunakan Python, kenapa harus Python? Bagaimana pengembangannya? Seperti apa potensi ke depannya? Nah, salah satu kelebihan yang ingin saya sampaikan adalah Python kita bisa mengembangkan suatu GUI atau Graphic User Interface. Ini adalah suatu antarmuka bagi pengguna yang memungkinkan pengguna itu tanpa membuka codingnya sama sekali. Jadi tinggal menggunakan. Jadi seolah-olah kita membuat suatu software atau seperti itu. Dan kita bisa menggunakan PyQt dalam pengembangan GUI tersebut. Semuanya ini open source, bisa diinstal dan bisa digunakan secara terbuka. Misalkan menggunakan PyQt, ada Qt Designer ini untuk mendesain tampilan GUI-nya. Misalkan ini pengembangan analisis citra astro imaging untuk Fajar Sodik misalkan. Jadi ini mengembangkan UI-nya atau tampilannya, kemudian coding lagi di belakangnya dalam bentuk back-end-nya atau fungsi-fungsinya. Dan ketika jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini masih belum selesai, masih dalam tahap ya terus pengembangan. Dan ini semuanya dilakukan dalam Python. Nah, seperti itu. Ini real time. Seperti itu. Kemudian pengembangan ke depannya hanya di aplikasi desktop, juga bisa dikembangkan di dalam bentuk aplikasi web. Jadi misalkan ada web, di dalamnya ada fitur untuk mengolah citra, itu bisa digunakan dengan Python. Atau misalkan ini ingin mengembangkan mobile, itu bisa menggunakan Kiwi, tapi mungkin masih perlu pengembangan lebih lanjut tentang itu. Jadi, intinya adalah Python ini salah satu tools yang jadi alternatif karena sangat fleksibel dan juga powerful. Kita bisa melakukan pengolahan citra dari awal, dan di dalamnya kita bisa mengetahui bagaimana prosesnya step per stepnya. Dan pengolahan citra ini satu bidang yang sangat general dan sangat perlu digunakan dalam bidang apapun, termasuk dalam astrofotografi ini. Nah, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Mbak Niswa selaku pemateri setelahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau jika banyak kekurangan, mungkin kesalahan, dan jika ingin mungkin berkomunikasi, mungkin bisa melalui email atau WhatsApp dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Dharma Hasin yang telah memaparkan materinya. Oke, sebelum memasuki ke pemaparan materi yang kedua, saya ingatkan kembali bagi teman-teman dan audiens yang sudah bergabung, sudah mendaftar, dan belum mengisi absensi, agar bisa mengisi absensinya melalui link yang sudah dikirim di kolom chat. Oke, dan saya ingatkan kembali kepada
semua audiens untuk mengenai audio dan video Zoom agar diposisikan secara off ya, untuk mengoptimalkan jaringan. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung ditulis pada kolom chat dan nanti akan dibacakan pada saat sudah memasuki sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi yang kedua kepada Mbak Niswatul Karimah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Apakah screen saya sudah terlihat, rekan-rekan? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan keindahan fenomena alam semesta sebagai tanda kekuasaan agar manusia senantiasa berpikir dan juga bersyukur. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, para pengikutnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Kaprodi Magister Fisika Universitas Brawijaya, Bapak Mauludi Aristo Pamungkas, SSI, MSI, PhD, dan terima kasih diaturkan untuk Pasca Sarjana Fisika Universitas Brawijaya beserta seluruh sivitas akademika yang telah membantu mensukseskan acara Student Talk kali ini. Tak lupa terima kasih dan salam penghormatan untuk rekan-rekan webinar, termasuk turut hadir bersama kami guru saya Ustadz Bastoni dan Ustadz Kufron. Matur nuwun sangat. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Saya Niswatul Karimah, mahasiswa Fisika Universitas Brawijaya, memohon izin untuk menyampaikan materi kedua dalam sesi Student Talk siang hari ini dengan fokus analisis citra astrofotografi untuk identifikasi awal fajar dengan image processing. Adapun untuk outline presentasi siang hari ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah introduction, yang kedua studi penelitian awal fajar subuh, dan terakhir penerapan image processing untuk analisa fajar. Baik, memasuki bagian pertama yaitu introduction. Itu yang pertama, mengapa fajar subuh? Mengapa tidak salat-salat yang lain seperti salat duhur, salat asar, salat maghrib? Hal itu dikarenakan karena tanda-tanda awal fajar subuh yang terletak pada hukum Islam yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah ditandai dengan fenomena astronomis di langit malam yang gelap. Di mana fenomena astronomis ini antara orang satu dengan orang lainnya bisa berbeda. Ada seorang yang mungkin melihat fajar pada jam 4.15 atau ada juga yang melihatnya pada 4.30 dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, untuk kriteria ketinggian matahari yang biasanya digunakan sebagai parameter awal subuh belum bisa seragam. Selain itu, penentuan kriteria awal subuh juga masih didapatkan dari historis ulama terdahulu, sehingga banyak terjadi perbedaan dalam kriteria atau parameter ketinggian matahari yang belum seragam tersebut. Sebelum memasuki lebih jauh, terdapat sebuah parameter atau sebelumnya sudah saya singgung juga, yaitu sun altitude atau dip, di mana sun altitude ini adalah ketinggian matahari dari garis ufuk. Jika garis ufuk adalah garis horizon yang membentang dari utara ke selatan. Untuk parameter awal subuh sendiri dinyatakan sebagai dip atau ketinggian matahari itu. Semisal untuk di Indonesia, kriteria awal subuh yaitu sebesar minus 20 derajat di bawah ufuk, yang berarti ketinggian mataharinya yaitu berada 20 derajat di garis ufuknya. Karena 1 derajat mewakili 4 menit, maka minus 20 derajat yaitu 80 menit sebelum matahari mencapai garis ufuk atau 80 menit sebelum matahari terbit.
Untuk tinjauan awal fajar sendiri dalam kriteria Al-Quran dan hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fajar kazib dan yang kedua fajar sodik. Di mana fajar kazib dan fajar sodik ini dibedakan berdasarkan fenomena astronomisnya. Untuk yang fajar kazib yaitu membentang seperti ekor serigala, sedangkan untuk fajar sodik membentang vertikal dari untuk fajar sodik membentang secara horizontal dari utara ke selatan. Jadi perbedaannya untuk yang fajar kazib atau fajar yang muncul pertama itu adalah terbentang secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Untuk awal subuh sendiri sudah disepakati sesuai dasar hukum Islam, fajar sodik dimulainya awal waktu sholat subuh. Sedangkan dalam tinjauan astronomi, fajar sendiri dibagi menjadi 3. Di mana tinjauan ini dikategorikan berdasarkan perspektif pandangan mata manusia. Ada yang pertama untuk astronomical twilight, jadi posisi matahari 18 derajat sampai minus 20 derajat di bawah ufuk. Yang kedua yaitu nautical twilight, ini biasanya ketika nelayan berangkat melaut, minus 12 derajat sampai 6 derajat, dan terakhir civil twilight pada saat posisi matahari 6 derajat sampai 0 derajat di bawah ufuk. Baik, kita beralih setelah introduction di studi penelitian awal fajar subuh yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu pengamatan secara langsung, yaitu para ilmuwan, para aktivis astronomi, para aktivis ilmu falak mengamati fajar secara langsung di ruang terbuka yang dapat melihat garis horizon dan menghadap ufuk timur. Untuk pengamatannya dilakukan sebelum subuh, sebelum fajar terbit sampai sudah fajar terbit. Yang kedua yaitu metode astrofotografi, di mana metode astrofotografi ini mirip dengan pengamatan secara langsung. Perbedaannya adalah pada saat ketika pengamatan secara langsung adalah orang ilmuwannya langsung yang mengamati, sedang untuk metode astrofotografi ini ada ilmuannya sekaligus ada bukti citra yang mendukung. Jadi sehingga nanti punya bukti, terjadi fajar subuh itu pada jam segini, atau ini belum terjadi fajar dan sebagainya. Selanjutnya ada juga yang ketiga menggunakan pengukuran kurva kecerahan langit, di mana mungkin teman-teman sudah familiar, yaitu dia menggunakan teknik SQM atau Sky Quality Meter. Nah, seiring berkembangnya teknologi, teman-teman juga bisa mencoba pengamatan secara langsung fajar. Itu dapat diakses di web ini. Ini prinsipnya jadi menggunakan teknik astrofotografi juga. Jadi beberapa foto sebelum fajar ditampilkan sampai sesudah fajar sampai langit terang benderang. Nanti teman-teman bisa memilih kapan waktu terbit fajar. Nah, ini juga salah satu yang menimbulkan perbedaan kriterianya karena satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda dalam menyimpulkan kapan fajar muncul. Sedangkan untuk pengukuran kecerahan langit, ini adalah salah satu contoh hasil pengukurannya. Sumbu Y adalah tingkat kegelapan malam, sedangkan sumbu X adalah sudut depresi matahari. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sudut depresi matahari sebagai parameter awal subuh. 1 derajat dinyatakan sama dengan 4 menit. Awal subuh diidentifikasi ketika ketika sinar matahari mulai berkurang, seperti itu. Seperti yang terlihat pada grafik, ini semakin awalnya berkurang, terus lalu berkurang secara drastis. Selanjutnya untuk metode astrofotografi ini sama juga seperti pengamatan secara langsung, cuma kalau misalnya metode astrofotografi ini terdapat bukti yang mendukung. Jadi prinsipnya untuk metode astrofotografi menggunakan kamera, pengambilan citra sebelum subuh bisa dimulai misalnya tiap 1 menit sebelum subuh atau tiap 3 menit, tergantung dari penelitinya sendiri.
Nah, kelebihan astrofotografi ini kita dapat menyampaikan dan memiliki bukti, tidak hanya kalau misalnya menggunakan mata telanjang itu subjektif berdasarkan penelitinya. Selanjutnya, untuk penerapan image processing. Kenapa digunakan penerapan image processing ini adalah untuk memadukan antara metode pengantinya, metode astrofotografi atau citra astrofotografi ini digunakan sebagai bukti sekaligus digunakan sebagai untuk mengamati kurva kecerahan langitnya dengan melihat perubahan pola pikselnya. Seperti yang terlihat pada slide, untuk yang sebelah sini adalah foto sebelum fajar, dan ini ketika fajar fajar sudah tampak jelas tinggi. Metodenya adalah menganalisa bagaimana perubahan tingkat kecerahan langit itu tampak pada kamera, seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya dalam suatu citra memiliki matriks-matriks tertentu yang merepresentasikan intensitas cahaya. Jadi berdasarkan ide mengenai perubahan kecerahan langit tersebut, dapat diamati perubahan kurva cahaya langitnya, seperti itu. Dengan menggunakan image processing untuk sementara ini, kami sudah mencoba 2 metode. Yang pertama yaitu metode konvolusi, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu metode edge detection. Dan yang kedua yaitu metode perubahan pixel atau menggunakan analisa histogram. Ya, mohon maaf. Untuk dibahas dulu untuk bagian pertama, saya mencoba masuk kepada metode konvolusi atau edge detection. Untuk metode konvolusi sendiri, ini prinsip kerjanya adalah mengkalikan dengan matriks tertentu. Misalnya ada sebuah citra dikalikan dengan matriks Sobel atau Kenny sehingga menghasilkan hasil image processing seperti pada gambar. Contohnya untuk yang foto pertama ini adalah foto di mana matahari telah terbit, ya sudah terang benderang. Nah, ini adalah hasil image processing. Jadi sebelumnya diambil dulu menggunakan metode astrofotografi sebelum fajar. Ini saya mengambilnya setengah jam sebelum fajar hingga 1 jam setelah fajar. Tampak jelas perbedaannya. Sebelum fajar ini belum terdeteksi garis ufuknya. Nah, metode edge detection atau metode konvolusi ini prinsipnya sama dengan bagaimana mata kita dalam melihat sesuatu. Ketika mata kita belum mendapatkan cahaya, maka tidak bisa mengidentifikasi objek satu dengan lainnya. Sedangkan identifikasi objek dilakukan dengan cara mendeteksi tepi-tepi garis ufuknya. Ketika fajar mulai tampak atau misal intensitas cahaya sudah mulai naik, maka kamera akan menangkap gambar di sebelah sini sudah mulai jelas. Maka kenapa sebelum fajar dan sesudah fajar bisa terlihat perbedaan hasil image processingnya, karena yang sebelum fajar ini garis ufuk atau sinar matahari belum mencapai ufuk sehingga kamera belum dapat membedakan antara ufuk dengan langit, garis ufuk dengan langitnya. Ketika fajar sudah mulai terbit, maka di sini akan terbit cahaya, akan bisa teridentifikasi antara garis ufuk dengan garis ufuk dengan langitnya. Untuk hasil penelitian dengan menggunakan metode konvolusi ini selaras dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan dan minumlah sampai tampak jelas bagimu benang putih dan benang hitam dari fajar. Di mana di sini terlihat jelas ya, untuk benang putih adalah benang yang membentang dari utara ke selatan, sedangkan untuk benang hitam adalah representasi langit malam. Akan tapi perlu digarisbawahi di sini benang putih yang dimaksud adalah garis ufuk.
garis ufuk dari fajarnya, bukan yang bagian kecil-kecil ini. Kalau misalnya untuk yang ini bentuk-bentuknya tidak beraturan ini merupakan noise atau gangguan dari kecerahan langit malam. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, ada beberapa jenis filter atau kita dapat menyebutnya metode konvolusi dalam pengolahan citra. Ini adalah sebuah contoh yang telah dilakukan. Ini adalah gambar untuk fajar sodik karena fajarnya membentang dari utara dan ke selatan ya, bukan yang fajar kazib yang secara vertikal ke atas. Ini ada hasil pengolahan citranya. Ini menggunakan filter Kenny, menggunakan filter Roberts, selanjutnya Laplacian of Gaussian, ini Prewitt dan ini Sobel. Di mana dapat dilihat jelas Kenny adalah metode yang paling sensitif. Selanjutnya ada Laplacian of Gaussian, tampak jelas terlihat ini tepi-tepinya. Selanjutnya ada Sobel, Prewitt dan Roberts. Untuk tampilan graphical GUI ini, graphical user interface ini dibuat menggunakan MATLAB. Salah satu kelebihannya MATLAB yaitu untuk pembuatan GUI-nya tinggal drag and drop. Jadi teman-teman rekan-rekan misalkan ingin membuat software pengolahan citra, bisa membuat misalkan di sini diletakkan gambarnya atau di sini diletakkan pas buttonnya dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya yaitu selain MATLAB itu tidak open source, juga berat. Jadi untuk deploy aplikasinya ini cukup besar, sekitar 1,5 giga, dan beda dengan Python. Kalau misalnya Python itu cenderung lebih ringan, seperti itu. Baik, untuk kembali lagi ke metode konvolusi, untuk dapat dilihat karena metode Kenny ini cukup sensitif, akan tetapi banyak noise yang ditimbulkan. Sedangkan yang mendekati tepat atau misalnya bagian ufuknya terlihat jelas itu ada metode Sobel. Dengan tepi-tepinya tepat, tidak terlihat noise-nya seperti Kenny, akan tapi masih belum sempurna teridentifikasi sebagai garis lurus seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Kenny filter tadi ini terlalu sensitif sehingga noise yang terdeteksi ini sangat besar. Sedangkan Sobel memiliki matriks yang sesuai, sudah pas untuk identifikasi garis ufuknya dengan noise yang terdeteksi tidak terlalu banyak. Akan tetapi ada kalanya Sobel filter ini cenderung kurang sensitif karena tidak bisa mengidentifikasi full garis dari utara ke selatan. Selebihnya bisa juga dibaca, ini ada beberapa paper yang menyatakan perbandingan antara Kenny dan Sobel. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya tadi, bahwasanya kita juga bisa mengembangkan sebuah filter yang dibangun khusus untuk kasus fajar. Nah, ketika itu yang dikembangkan adalah perpaduan antara filter Kenny dan filter Sobel. Di mana untuk mengetahui filter itu dibangun sebuah sodik filter yang dikembangkan untuk identifikasi fajar. Namun pada saat itu untuk komposisi filternya itu belum memenuhi komposisi yang pas. Cuma didapatkan sebuah hasil temuan bahwa semakin besar matriks, maka akan semakin sensitif untuk identifikasi garis tepinya. Akan tetapi semakin besar ini juga menambah waktu komputasi program. Gitu. Jadi masih memiliki kendala untuk sodik filter ini. Namun sehingga penelitian tentang mengenai sodik filter ini dapat sangat potensial untuk dikembangkan kembali. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan IT atau teman-teman ilmu falak bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Selanjutnya yaitu ya, sebentar, mohon maaf. Ya, oke. Sudah tampak ini. Untuk selanjutnya yaitu
menyambung dengan PPT sebelumnya, yaitu modifikasi filter. Di mana modifikasi filter adalah kita membuat filter yang baru sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Seperti misalkan ini ada filter Sobel dan filter, oh ya ini contohnya Sobel standar sama Sobel vertikal. Nah, rekan-rekan bisa membuat filter sendiri yang sesuai dengan tujuan. Misalnya untuk filter sodik tadi adalah hasil perpaduan antara Kenny dan Sobel dimasukkan dalam matriks citra dan nanti dilakukan operasi konvolusi kepada data astrofotografinya. Untuk misalkan ada rekan-rekan yang ingin mencoba secara lebih lanjut, bisa mengakses Google Colab yang tadi juga sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Ya, mohon maaf ini. Selanjutnya yaitu metode yang kedua. Kalau misalnya tadi pertama itu membahas tentang analisa konvolusi, selanjutnya yaitu didekati dari analisa pixel. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwasanya untuk satu citra tersendiri terdiri dari 3 channel, yaitu red, green, dan blue. Dan untuk yang metode yang kedua itu yaitu menggunakan metode analisa pixel berupa histogram. Mengapa histogram? Karena satu citra sendiri ini merepresentasikan beberapa matriks di dalamnya. Jadi satu citra ini sangat banyak informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, karena kita tidak mungkin untuk menghitung satu-satu berapa matriks yang bernilai 138, 35, 68, maka dibuatlah sebuah histogram. Di mana histogram sendiri adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai intensitas pixel dari suatu citra. Untuk cara membaca histogram, ini grafik secara sumbu horizontalnya itu adalah nilai pixelnya, sedangkan untuk sumbu vertikalnya atau sumbu Y itu berupa banyaknya pixel yang terkandung dalam citra itu sendiri. Misalkan ini ada citra pixel nomor 50, kandungannya sekitar 2000 citra dan lain sebagainya. Nah, terus mengapa digunakan metode analisa pixel ini adalah karena diketahui secara jelas before dan after foto astrofotografi fajar. Untuk before-nya bisa dilihat ini ya sebelah kiri, sedangkan after-nya yang sebelah kanan. Dan ini adalah histogram dari masing-masing citra. Untuk citra yang sebelumnya cenderung ke arah kiri, yang berarti citranya masih dominan angka gelap, warna gelap, karena 0 itu mencerminkan gelap, warna gelap. Sedangkan untuk after, citra histogram sudah mulai bergerak ke arah tengah, yang berarti intensitas cahaya sudah mulai terbit dan mulai tampak. Berdasarkan ide tersebut, diharapkan kita dapat memadukan antara pengamatan secara langsung dengan menggunakan metode astrofotografi dan metodenya SQM yang mendapatkan kurva intensitas cahaya berdasarkan analisa histogram yang didapatkan dari piksel-piksel citra. Jadi alurnya karena sudah diketahui analisa histogramnya sangat berbeda. Untuk citra sebelum fajar dan citra sesudah fajar, selanjutnya dibentuk sebuah kurva intensitas cahaya, dan nanti dari kurva intensitas cahaya ini didapatkan sebuah titik belok kurva. Titik belok ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya ini sangat bertambah seiring dengan terbitnya fajar. Berdasarkan titik belok kurva tadi, maka diperoleh awal waktu subuh. Diharapkan dari metode ini dapat menyelesaikan perbedaan yang penelitian yang sebelumnya mungkin bersifat subjektif. Selanjutnya ini adalah ide dasarnya, yaitu perubahan dari discrete to continue. Maksudnya dalam matriks pixel yang bernilai beda-beda, 25, 30, 33, 28 ini tergantung dengan citranya. Terus ini sebaran pixelnya sebelum dan sesudah fajar itu histogramnya sangat berbeda. Maka dari histogram sendiri ini dijumlahkan atau diambil rata-ratanya untuk menjadikan sebuah kurva, di mana kurva ini
merupakan rentang dari yang sumbu X ini adalah untuk rentang waktu dan sumbu Y ini rentang nilai RGB-nya. Jadi satu titik pada kurva ini, kepada kurva cahaya ini merepresentasikan satu citra. Karena tadi kan metode pengambilan citra astrofotografi diambil dari sebelum fajar hingga sesudah fajar. Sehingga nanti ketika fajar mulai tampak, ini akan naik seiring dengan terbitnya sinar matahari. Nah, sampai ke atas ini berarti mataharinya sudah mulai terbit seperti itu. Sebelumnya, bagaimana untuk metode penentuan titik belok subuh? Ketika sudah didapatkan metode kurvanya, ini perubahan warna RGB terhadap waktu, dapat jelas terlihat bahwasanya terdapat perubahan intensitas cahaya yang dianalisa dari piksel-piksel citra. Ini dapat terlihat bahwasanya berubah pada awal 50 dan berubah drastis pada titik ke-70. Nah, untuk penentuan kapan titik belok kurva ini terjadi pada fajar subuh ini bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan cara zoom in dan zoom out grafiknya, atau yang kedua yaitu dilakukan dengan cara metode curve fitting, di mana metode curve fitting ini yaitu menggunakan polinomial derajat 3. Ini yang sudah ada papernya, maksudnya dari penelitian sebelumnya itu menggunakan polinomial derajat 3. Bagaimana cara melakukannya? Setelah grafik kurva cahaya tadi itu diplot, lalu diambil persamaannya, dan nanti persamaan ini dicari titik ekstrimnya dengan cara menurunkan satu kali dan nanti mencari akar dari persamaannya. Mungkin ini ada sedikit contohnya. Ya, ini dari persamaannya. Jadi setelah tadi melakukan analisa histogram dan dari discrete pixel diubah menjadi kontinu, ini didapatkan kurva cahaya dan dilakukan curve fitting. Nah, setelah curve fitting ini diturunkan satu kali untuk mengetahui titik ekstrimnya. Sehingga pada puncak fajar, maksudnya awal fajar itu terjadi pada saat titik ke 20,6. Dan nanti titik 20,6 ini dihitung atau dilihat pada citranya, berarti di citra ke-20 itu terjadi pada jam berapa, seperti itu. Nah, tentu masih banyak metode analisa yang image processing yang luas. Mungkin nanti dari rekan-rekan memiliki saran yang lainnya, itu sehingga hal tersebut membuat saya dan beberapa rekan untuk membuat sebuah website informasi bernama fisikafalak.org. Nah, ini latar belakang dibentuknya website ini adalah karena waktu itu pada saat pengerjaan tugas akhir saya merasa cenderung susah untuk mencari teman diskusi yang satu bidang, sehingga saya dan beberapa teman akhirnya membentuk website Fisika Falak ini dengan harapan nanti terjadi pertemuan antara teman-teman di bidang fisika atau di bidang astronomi dengan teman-teman di bidang falak, dan selanjutnya juga teman-teman yang pegiat teknologi. Untuk teman-teman untuk rekan-rekan di bidang fisika dan astronomi nanti bertugas untuk analisanya. Selanjutnya untuk teman-teman di bidang falak bertugas di bagian dasar hukumnya, penafsiran hadis dan Qur'annya, dan lain sebagainya. Sedangkan teman-teman di bidang IT nanti bertugas tentang bagaimana metode analisa citranya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ada sebuah quotes dari Pak A.R. Subiryadi, yaitu fisika itu merupakan tafsir kauniyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Niswatul Karimah yang telah memaparkan materinya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman audiens semuanya, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2 termin. Untuk termin yang pertama, sesi tanya jawab melalui kolom chat. Jadi bagi teman-teman, para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, bisa dikirimkan sekarang juga di kolom chatnya.
Kemudian nanti untuk yang termin kedua adalah tanya jawab secara langsung. Jadi teman-teman atau para audiens bisa raise hand. Nanti kami akan memilih siapa yang akan bertanya. Baik, silakan yang ingin bertanya. Oh, oke. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Mas Akbar dari Ilmu Falak Winsa. Mohon izin bertanya. Oke, dari Mas Akbarul dari Ilmu Falak Winsa. Yang pertama, untuk pemateri pertama, apakah image processing dalam Citra Fajar dapat mengidentifikasi dan mengkalkulasikan polusi cahaya di daerah ufuk dengan harapan dapat mengetahui datangnya fajar sodik sesungguhnya yang tertutup oleh polusi cahaya. Dan pertanyaan kedua, untuk pemateri yang kedua, menurut Ibu pemateri, filter olah citra yang bagaimanakah yang paling cocok dan mendekati makna fajar sodik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh pemateri, mungkin Mas Master terlebih dahulu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Manda dan pertanyaan dari Mas Humam ya. Mungkin saya izin membaca lagi. Oke, berarti intinya mengidentifikasi dan mengkalkulasi polusi cahaya daerah ufuk. Oh ya, kalau sebelumnya saya kurang paham, mungkin salah satu caranya adalah menggunakan SGM ya, yang kadang kalau saya baca di artikel untuk melihat kecerahan langit. Nah, dengan olah citra sebenarnya juga bisa. Kalau misalkan kita fokus juga ke atas itu sebenarnya juga bisa, karena olah citra, kalau SGM itu kan menangkapnya intensitas cahayanya. Tapi kalau citra ini yang ditangkap adalah benar-benar citranya. Jadi misalkan polusi dalam bentuk misalkan awan, itu bisa terdeteksi sebagai awan. Lebih lanjut lagi, tapi ini masih mungkin agak jauh. Misalkan diintegrasikan dengan metode deep learning, itu bisa mungkin deteksi awannya seperti di mana saja, kemudian berapa persentase dalam satu citra awannya seberapa besarnya. Jadi kemungkinannya selalu ada, tapi metodenya itu yang mungkin perlu pengkajian lebih lanjut. Apalagi yang, jadi intinya segala sesuatu yang di citra itu ada perbedaannya, itu bisa kita olah. Baik itu yang nampak secara visual atau yang bedanya dalam pixel value-nya, dalam analisa nilai pixelnya. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, mungkin dari jawaban dari Mas Masdar, mungkin dilanjut dulu untuk pertanyaan yang kedua. Bisa dijawab oleh Mbak Niswatul Karimah. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mas Akbarul dari Ilmu Falak Winsa, Surabaya. Pertanyaannya yaitu bagaimana yang paling cocok dan mendekati makna fajar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana di sini kami sebagai mahasiswa fisika itu mengambil pendekatannya secara fisis. Jadi untuk fenomena lapangannya itu seperti apa, nanti kami analisa. Setelah dianalisa nanti kami kami jabarkan kesimpulannya. Jadi untuk ranah mencocokkan apa istilahnya ya, mencocokkan untuk dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya ini masih agak jauh dari ranah kami sebagai ilmuwan di bidang fisikanya. Untuk misalnya kami menyediakan metode seperti tadi, image processing ternyata memiliki potensi untuk mengamati dari pixel yang dari citra yang sebelum fajar hingga sesudah fajar terdapat perbedaannya. Jadi sampai situ untuk penentuan metodenya, belum sampai untuk berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Seperti itu. Mungkin apakah bisa diterima atau ada tanggapan lain? Oke, baik. Terima kasih kepada
Mas Akbar yang sudah bertanya dan juga kepada Mas Masdar dan Mbak Niswa yang sudah menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Encep Abdur Rozak dari Unisba Bandung. Fakultas Syariah Unisba Bandung. Di sini menanyakan kalau parameter utama dalam mengolah citra fajar itu apa? Baik, di sini mungkin Mas Masdar atau Mbak Niswa, dari Mbak Niswa. Silahkan. Ya, mohon izin menjawab. Terima kasih Mas Pak Encep Abdul Rozak atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab secara umum dari konsep dasar olah citranya. Jadi selama di citra ini ada perbedaannya, jadi misalkan kita ingin membedakan antara dua citra A dan citra B. Secara pertama kita bisa lihat secara visual. Misalkan citranya ini memang berbeda walaupun sedikit, itu bisa kita olah. Dan kedua adalah ketika secara visual misalkan tidak terlalu terlihat, misalkan citra fajar jam 4 sama jam 4 lebih 5 menit, itu kan seharusnya ada perubahan karena ada intensitas yang berubah. Tapi ketika kita lihat mungkin secara visual agak tidak terlihat, tapi jika kita tinjau pixel value-nya, jika itu ada perubahan, maka kita bisa lakukan analisis lebih mendalam di sini. Jadi intinya adalah ketika ada perubahan dalam pixel value di dalam citra itu, maka kita bisa kita usahakan untuk pengolahan lebih lanjutnya. Mungkin begitu yang saya pahami tentang pengolahan citra secara dasarnya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Niswa? Iya, mungkin ada tambahan sedikit dari saya untuk parameter utama, yaitu karena citra yang diolah adalah citra sekuensial, yang berarti citranya berurutan dengan waktu, sehingga diamati piksel-piksel yang mencerminkan intensitas cahaya dari langit, dari fenomena langit seperti itu. Jadi parameter utamanya adalah intensitas cahaya. Seperti itu. Mungkin tambahan dari saya. Apakah sudah menjawab? Oke, baik, terima kasih kepada Mas Encep Abdur Rozak yang sudah bertanya. Mungkin kita beralih ke termin 2 dulu ya, yaitu sesi tanya jawab secara langsung. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Bastoni yang sudah raise hand. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Wabarakatuh. Yes, okay. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Mas Masdar sama Mbak Niswa Karimah. Alhamdulillah kita bisa ketemu di webinar ini, walaupun sebelumnya kita pernah diskusi panjang tentang perjalanan panjang penelitian waktu subuh ya. Terima kasih atas beberapa metode yang baru menurut saya itu ya. Saya baru melakukan itu pakai kurva, walaupun image processing, tapi kemudian kita pakai kurvanya itu. Kemudian pendekatannya agak beda, tidak pakai polinomial tapi pakai garis linier, garis ufuk seperti itu. Nah itu agak beda. Nah, saya ingin bertanya tentang metode edge detection ya, jadi deteksi garis pinggir. Apakah ada syarat-syarat khusus, image-nya seperti apa? Nah, karena hasil foto itu kan sumbernya juga bermacam-macam ya, bermacam-macam dari kamera yang speknya juga bermacam-macam. Mungkin Mbak Niswa pernah diskusi ya juga ya, kita nyeting kamera itu bagaimana eksposurnya, bagaimana gainnya dan sebagainya kan untuk sensitivitas terhadap cahaya redup di ufuk seperti itu. Apakah ada batasan khusus sehingga nanti bisa pakai metode detection yang tadi ada Kenny, Sobel dan lain sebagainya tadi? Apakah ada batasan khusus seperti itu sehingga nanti image itu bisa digunakan? Kenapa? Karena ketika F sudah tinggi, gainnya sudah tinggi, itu garis ufuknya sudah kelihatan walaupun tanpa dilihat, tanpa diproses itu. Apakah ada pengaruhnya atau enggak? Jam 12 malam itu kalau misalnya eksposurnya kita tinggikan, gainnya kita tinggikan, itu garis ufuknya sudah terlihat itu. Berbeda ketika nanti settingannya kita setting auto, otomatis nanti nggak kelihatan itu. Nah, apakah ada syarat khusus sehingga nanti settingan foto itu bisa didekati dengan pendekatan edge detection dan sebagainya? Mungkin itu. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, matur nuwun Ustadz Bastoni, mohon izin untuk menjawab sesuai dengan yang saya pahami, sependek yang saya pahami. Kalau saya biasanya melihat dari karakter citranya langsung, outputnya itu, selama outputnya ini bisa cukup terbedakan. Jadi misalkan suatu objek itu kan pasti terlihat ada tepinya. Selama tepinya ini masih tidak terlalu berbaur, dan ini batasnya mungkin agak rancu, bagaimana batasnya itu, selama itu masih bisa terlihat ada batas-batasnya, itu masih bisa digunakan as detection, dan nanti tinggal memilih filter mana yang sesuai. Kalau filternya misalkan kalau Kenny itu misalkan mungkin Mbak Niswa yang lebih paham ya, ada filter yang sensitifnya terlalu tinggi, ada filter yang kurang sensitif, dan ini nanti menyesuaikan dengan kondisi citranya seperti apa. Mungkin Mbak Niswa yang paham di lapangan. Anggit Ustadz matur nuwun sangat sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi dulu sempat pada saat tugas akhir itu menggunakan metode Geni. Nah, terus pada saat pengolahan data itu didapatkan metode Geni ini cukup sensitif. Maksudnya ketika kondisi lapangan benar-benar polusi cahayanya itu minim, maka sinar fajar ini terdeteksi tepat pada waktunya, seperti itu. Terus saya coba dengan cara naik turunnya ISO. Untuk ISO, saya coba ISO 100, 200, 400, dan 800. Sampai 3200, dan ternyata untuk settingnya itu ISO-nya yang lumayan bagus itu di 800. Seperti itu, Ustaz, untuk parameternya. Jadi memang ada batasannya ya, ada batasan tertentu sehingga nanti metode ini bisa pas gitu ya. Nah. Karena ketika kena cahaya yang lain, misalkan itu salah satu kelemahan kenapa edge detection itu, ketika ada polusi cahaya yang lain, misalkan lampu ataupun misalkan ketika dilakukan pengamatan di pantai itu ada perahu nelayan yang lewat, itu juga dapat menjadi ufuknya itu dapat terdeteksi lebih awal, seperti itu. Jadi untuk kalau saya selama menjalani penelitian sebelumnya itu lebih diarahkan kepada meminimalisir polusi cahaya yang tampak di lapangan gitu. Jadi untuk lokasinya agar bersih dari polusi cahaya, ataupun boleh ada polusi cahaya asalkan tidak menyebar secara merata dari utara ke selatan. Kayak tadi kan hasilnya ada yang di sebelah kanan itu ada sedikit lampu, itu terdeteksi seperti itu. Tapi untuk yang garis ufuk itu tidak dapat terdeteksi karena polusi cahayanya waktu itu alhamdulillah cukup minimal, seperti itu. Mohon maaf, saya sedikit agak penasaran ini ya. Karena ketika alat yang saya pasang di lapangan itu kan gainnya saya buat agak tinggi supaya bisa mendeteksi bintang-bintang yang redup di ufuk timur. Dengan harapan ketika bintang redup terdeteksi itu fajar kadhibnya juga terdeteksi itu. Sehingga polanya kan fajar kadhib sama fajar sodik itu bisa terdeteksi itu. Padahal ketika gain ditinggikan atau eksponsi ditinggikan, nanti jam 2 malam itu garis ufuknya sudah terlihat secara kasat kamera gitu. Nah, apakah itu juga masuk kriteria yang bisa dianalisis ya dengan edge detection, atau mungkin yang pas metode apa kan itu? Ya, mungkin ini Ustadz, tadi kan untuk pengaturannya, kalau misalnya saya kemarin menggunakan ini logika pengaturan kameranya juga harus sesuai dengan kayak seperti mata melihat itu harus sesuai dengan fenomena lapangan. Jadi kalau misalnya pengaturannya tadi dibuat agak tinggi itu kan takutnya nanti hal-hal yang sebelumnya belum bisa terdeteksi jadi terdeteksi, ngonten Ustaz. Jadi mungkin kalau untuk metode edge detection dengan metode gain yang tinggi itu belum bisa digunakan, atau mungkin nanti ada yang tertarik mengembangkan filter Sobel itu, filter edge detection untuk spesialis fajar sodik itu. Kemarin kami sudah mencoba tapi belum berhasil, seperti itu.
Oke, menarik ini menarik apa namanya? Kami kan rencananya alat yang di lapangan itu pengen kita pasangi juga di dalamnya software untuk bisa atau analisis seperti itu. Misalnya nanti ada metode yang baik, kan nanti kan fotonya bisa kita sesuaikan kan itu. Oke. Dan, ya mungkin itu nanti kita diskusi kembali kaitannya dengan metode itu. Mohon izin nanti kalau misalnya skripnya kita gunakan untuk analisis di sistem otomasi yang telah kita pasang di lapangan itu untuk melengkapi yang itu. Oke, terima kasih. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Bustomi yang telah bertanya. Mungkin jika ada yang perlu ditambahkan atau didiskusikan kembali bisa secara personal, bisa melalui WA atau melalui email para pemateri. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua di sini ada Bapak Andi Jusran Kasim yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran, Mbak? Baik. Kedengaran? Halo? Apa kedengaran suara kami? Halo, apakah kedengaran suara kami? Nggih, sudah terlihat, sudah terdengar Bapak. Oh iya. Mbak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat kami kepada Mas Muhammad Masdar dan Mbak Miswa. Kami dari Tajin Sumbar, dari Sumbaran. Mungkin bertanya, jangan sampai nanti pertanyaan kami agak kurang mengena. Mungkin kami masih awam terkait dengan keilmuan astro. Yang pertama tadi yang dari Mas Masdar tadi disebutkan bahwa pencitraan apapun itu, baik fenomena alam dan sebagainya, itu tersusun dari beberapa mungkin matriks atau susunan matriks yang bisa digrafikan. Nah, terkait dengan ini, saya ingin bertanya mungkin terkait dengan pencitraan, apakah misalnya dalam fenomena alam itu susunan matriks itu hampir sama? Taruhlah misalnya untuk yang fajar sodiknya itu susunan matriksnya hampir sama polanya. Terus saya ingin tanyakan, ketika misalnya dialihkan ke misalnya ini kan yang lebih bisa diaplikasikan misalnya untuk pencitraan hilal, apakah misalnya susunan matriksnya itu hampir bisa diaplikasikan untuk pencitraan untuk citra hilal itu sendiri. Nah, yang kedua untuk si Mbak tadi Miswa, ada tadi di slide yang kami lihat ada beberapa mengatakan bahwa untuk penggunaan filter astro-fotografi ini untuk melakukan filter tadi ini untuk mencitrakan sesuatu, ada yang mengatakan bahwa semakin besar matriks maka semakin sensitif untuk melakukan penggambaran itu. Ini mungkin hanya pertanyaan atau mungkin saran atau apa dan sebagainya, Mbak, saran atau apa. Yang kami ingin tanyakan ini kan untuk dilakukan dan mungkin Mbak sudah mengujinya apa dan sebagainya untuk fenomena fajar yang tadi sebagaimana kita Mbak katakan bahwa fenomena fajar ada sedikit multitafsir. Ada yang mengatakan bahwa yang ketika fajar itu waktu subuh maksudnya ada yang kedudukan misalnya minus 18, ada yang minus 20. Nah, terus kami ingin menanyakan Mbak mungkin saran atau apa nih, apakah untuk penelitian ini bisa dialihkan atau filter ini bisa digunakan untuk citra untuk pencitraan untuk hilal? Apakah pernah digunakan untuk melakukan pencitraan hilal atau aplikasi ini bisa untuk melakukan pencitraan hilal? Karena kenapa? Ini kan yang sering juga menjadi polemik di masyarakat kita, bahwa ketika pengikut ru'yat ketika ingin berpuasa harus melihat ataukah ketampakan hilal dulu baru mulai berpuasa. Mungkin hanya itu pertanyaan kami, Mbak. Maaf kalau kami ada kesalahan dari pertanyaan, mohon diarahkan atau diluruskan karena kami masih awam dan masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik karena terkait dengan deteksi hilal banyak terjadi perbedaan di masyarakat. Sebelumnya itu saya belum pernah untuk secara langsung mengolah citra hilal, akan tapi pernah membaca skripsi dari salah satu teman di ITB itu. Skripsinya tugas akhirnya itu mendeteksi si citra hilal. Caranya yaitu dengan cara yang pertama metode edge detection tetap.
Terus selanjutnya dicari metode yang ini, circular Hawk transform kalau nggak salah, dan itu fungsinya untuk mendeteksi apakah sudah ada lengkungan hilal dari hasil image processing tersebut. Seperti itu yang saya tahu. Mungkin Mas Masdar ada tambahan? Terima kasih banyak Pak Andi atas pertanyaannya. Mungkin kembali yang pertama tadi ya, apa fenomena alam susunan matriksnya sama? Kalau pixel value di dalamnya, saya rasa itu akan ada perbedaan atau mungkin berbeda semuanya. Tapi polanya, saya rasa ini ada kemungkinan sama. Jadi yang dilihat itu adalah polanya. Kemudian bagaimana diaplikasikan dalam penciptaan hilal, potensinya juga sangat besar, Pak. Kalau tadi yang dijelaskan Mbak Niswa itu salah satu metodenya, dan metode yang lain juga masih banyak lagi. Misalkan sebelum diolah itu difilter dulu hingga didapatkan bagian-bagian dari hilalnya, baru kemudian dideteksi misalkan. Jadi peluangnya banyak, tapi metodenya ini juga banyak juga. Begitu. Bahkan mungkin ada potensi dikembangkan dengan deep learning. Jadi ada metode yang namanya object detection, itu deteksi objek. Jadi objeknya ini misalkan di training untuk objek hilal misalkan. Tapi perlu filtrasi juga sebelum-sebelumnya. Jadi peluangnya besar, tapi kami masih belum melakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang tambahan. Ya, karena kalau misalnya untuk hilal, itu terkait misalnya ketinggian, ketangkatannya dan ketebalannya terkait dengan elongasi. Yang biasanya untuk pengamat itu susah untuk membedakan cahaya syafaq, yang mana kita ketahui bahwa cahaya syafaq itu warna merah, itu yang mengalahkan dengan cahaya hilal itu sendiri. Jadi terkait misalnya dengan ini, apakah bisa memang ya diaplikasikan hal itu? Atau bagaimana, Mas? Iya, terima kasih Pak. Karena saya belum melakukan, jadi saya belum bisa bilang bisa, tapi potensinya selalu ada Pak. Jadi misalkan karakternya misalkan dilihat dari warnanya, hilal misalkan yang backgroundnya atau syafaqnya misalkan cenderung ke merah, ini kan bisa kita analisis channel merahnya seberapa atau kenaikannya bagaimana polanya dibandingkan yang lainnya. Kalau misalkan hilalnya putih, misalkan cenderung ke putih ya, itu kan seharusnya naiknya kan channel ketiga warna ini naiknya bareng-bareng, jadi merah, hijau, biru itu kan kalau gabung jadi warna putih. Tapi kalau misalkan yang naik itu warna merah, jadi yang bertambah hanya channel yang merah saja. Jadi pola-polanya itu yang bisa dianalisis lebih lanjut, Pak. Tapi kembali lagi karena belum pernah kami lakukan, jadi mohon maaf kami belum bisa memberikan yang pasti gitu, Pak. Siap. Mas, terima kasih Mas. Selalu sama-sama Mbak, sama Mas. Kalau keilmuan ini sangat bagus sekali ya, apalagi kalau misalnya orang yang pengamal ru'yat sangat bagus untuk memahami keilmuan. Terima kasih, salam kami dari Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Jusran Kasim yang telah bertanya, dan terima kasih juga kepada Mas Masdar dan Mbak Niswa. Nah, di sini karena berhubung masih ada waktu untuk tanya jawab, di sini saya akan membacakan kembali untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Ma'rufin Sudibyo dari Lembaga Falakiyah PBNU. Oke, di sini pertama Bapak Ma'rufin Sudibyo memberikan tanggapan bahwa sesungguhnya ada 4 cara observasi fajar nyata. Yang pertama ada mata tanpa alat, astrofotografi, dinamika kecemerlangan langit, dan fotometri. Oke, kemudian ada pertanyaan untuk narasumber kedua. Yang pertama, dengan metodologi yang telah dipilih, apakah pengamatan berhasil mengidentifikasi fajar semu? Mengingat kedudukan fajar semu cukup signifikan dalam tekstual hadis, namun sangat jarang dieksplorasi oleh para peneliti. Oke, baik. Mungkin kepada Mbak Niswatul Karimah, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Bapak Ma'rufin Sudibyo dari LFNU. Untuk terima kasih juga atas tanggapannya, nggih matur nuwun sangat atas koreksinya. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Dengan metodologi yang dipilih, kalau misalnya tadi metode yang dipilih adalah salah satunya yaitu analisa histogram. Kalau menurut saya kalau edge detection ini cenderung masih agak samar seperti itu untuk menentukan fajar kadzib. Kalau misalnya dari histogram itu sangat berpotensi karena yang diamati adalah bagaimana
piksel di dalamnya itu mencerminkan keadaan astronomis di langit. Ketika ada sedikit saja perubahan intensitas cahaya, seharusnya dapat ditangkap dalam matriks citra itu dan dapat diperoleh sedikit kenaikan pada grafik kurva cahaya. Sehingga jika pertanyaannya adalah apakah dapat pengamatan berhasil mengidentifikasi, untuk saat ini ada potensinya, tapi mohon maaf kami belum sampai menganalisa untuk dari sampai fajar kasib. Jadi untuk sekarang ini fokusnya ada pada fajar sodik atau penentuan awal waktu subuh saja, termasuk untuk penentuan titik beloknya. Mungkin nanti untuk fajar kasib bisa diidentifikasi. Saya kemarin membaca paper itu dari Ustadz Basoni, ada kenaikan yang sedikit itu, kenaikan yang awalnya sedikit, sebelum yang terjadi kenaikannya secara drastis itu merupakan awal fajar kasib. Seperti itu. Jadi jawabannya masih berpotensi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ma'rufin yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Mbak Niswatul Karimah yang sudah memberikan jawaban. Kemudian di sini ada lagi dari Bapak Marataun Ritonga dari Medan, UIN Wali Songo. Nah, di sini ingin menanyakan kepada pemateri, ketika dilakukan pengamatan fajar sodik menggunakan instrumen yang berbeda dan menggunakan berbagai jenis olah citra, pasti akan selalu ada perbedaan hasilnya, khususnya dalam analisisnya. Jadi menurut pemateri, olah citra apakah yang direkomendasikan untuk olah citra fajar? Baik, mungkin Mas Masdar atau Mbak Niswa bisa langsung memberikan jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mohon izin untuk memberi tanggapan. Ya, memang beda instrumen seperti yang tadi di slide awal itu kan beda HP saja. iPhone, Samsung, Oppo itu dengan misalkan tulisannya megapikselnya sama, dananya sama, tapi hasilnya mesti ada perbedaannya karena ada beda pengolahan citra di dalamnya. Begitu juga dengan instrumen instrumen optik yang lainnya, mungkin itu Canon, Nikon atau yang lain-lain, itu juga tentunya ada perbedaannya, walaupun saya kurang tahu seberapa besar perbedaannya. Jadi olah citra apa yang direkomendasikan untuk olah citra fajar, ya ini tidak bisa dijawab secara general. Saya rasa mungkin perlu menyesuaikan dengan apa masalah yang dihadapi. Misalkan terlalu terang, misalkan ya kita diolah dengan mengurangi brightness-nya, atau misalkan mengatur exposure-nya dan lain sebagainya. Jadi tergantung dengan masalahnya, baru kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita kerjakan, seperti itu. Mungkin Mbak Niswa ingin menambahkan? Oke. Jadi semakin bagus instrumennya, biasanya kan citra yang didapatkan juga semakin bagus. Nah, untuk di sini saya akan merekomendasikan untuk bagian analisa pikselnya, karena mohon izin untuk sebentar untuk share screen sedikit. Nah, yang dicari adalah polanya ini. Pola, misalnya ada pola titik beloknya ini. Jadi setiap instrumen mungkin akan menghasilkan nilai RGB yang berbeda. Akan tetapi nantinya diharapkan memiliki pola yang sama. Jadi misalkan untuk instrumen all sky kamera misalnya, itu mungkin hasil frekuensinya ini tidak sebesar hasil pengambilan data melalui handphone, seperti itu. Jadi kalau misalnya di antara edge detection dan analisa histogram, ini saya lebih merekomendasikan untuk yang analisa histogram, karena di sini pendekatannya adalah melalui polanya, bukan dari nilai frekuensinya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada penanya, kepada Pak Ritonga dari Medan, dan terima kasih juga kepada Mas Master dan Mbak Niswa. Berhubung waktunya terbatas, jadi mungkin kita tutup dengan pertanyaan terakhir ya dari Pak Zidan Rashidi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang ingin bertanya, dari banyak metode filter edge detection yang tadi telah dijelaskan, apakah
kita hanya perlu menggunakan salah satunya atau perlu menggunakan pembanding hasilnya untuk masing-masing filter, dan manakah menurut rekomendasi pemateri yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil yang presisi. Baik, saya persilakan kepada Mbak Niswa atau Mas Masdar. Tadi untuk yang telah dilakukan yaitu perbandingan antara metode Sobel dan metode Kenny. Mungkin menurut saya untuk hasil presisi ini kita juga harus melihat bagaimana kondisi lapangan yang menjadi tempat pengambilan datanya kita. Misalkan pada kondisinya polusinya cukup tinggi, maka tidak diharapkan menggunakan metode Kenny, karena metode Kenny ini sangat sensitif dan dapat mendeteksi ufuk bahkan sebelum waktunya ketika kondisi lapangannya polusi cahayanya sangat tidak bagus seperti itu. Dan untuk untuk kondisi lapangan yang minim polusi cahaya itu nanti bagus menggunakan metode Kenny. Itu kalau misalnya polusi cahayanya agak sedang, itu bisa digunakan metode Sobel seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Masdar. Ya, terima kasih Mbak Niswa. Mungkin tadi kan sudah ditampilkan oleh Mbak Niswa terkait dengan penelitian yang mencoba memodifikasi filter Sobel. Itu salah satunya juga untuk membuat filter yang dalam tanda kutip ini filter yang moderat, yang tengah-tengah gitu. Jadi dia terlalu peka tapi juga cukup kuat untuk mengangkat citra-citra yang lemah. Nah, tapi hasilnya memang masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Mungkin seperti itu, dan ini mungkin salah satu bukti bahwa olah citra ini atau image processing untuk ilmu falak ini suatu bidang yang masih sangat luas dan masih banyak yang belum tersentuh gitu. Nah, ini mungkin harapannya dengan adanya dalam tanda kutip kumpul bareng ini dari orang fisika, ilmu falak dan juga IT, ini bisa jadi mungkin nanti bisa jadi penelitian bersama lah, atau pengembangan ilmu pengetahuan ini yang lebih lanjut lagi. Jadi intinya mungkin mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang kami belum bisa menjawab secara gamblang, karena memang masih banyak sisi-sisi yang belum tereksplorasi begitu. Ini kita masih melihat dari metode deteksi dan analisa histogram, padahal metode citra masih banyak lagi, misalkan analisa sebaran GLCM, mungkin transformasi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau kurang jelas dari kami. Baik, terima kasih kepada Bapak Zidan Rashidi yang sudah bertanya, dan kepada Mbak Niswatul Karimah dan Mas Masdar Mahasin yang sudah memaparkan jawabannya. Nah, di sini karena waktunya terbatas ya, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab saya tutup sampai di sini. Untuk peserta dan para audiens yang mungkin mau berdiskusi lebih lanjut bersama pemateri, mungkin bisa mengunjungi web fisikafalak.org. Dan sebelum kami menutup acara Student Talk ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali bagi peserta yang belum mengisi absensi, mohon segera untuk mengisi absensinya dengan link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Kemudian untuk materi presentasi, ini nanti bisa di-download melalui link yang akan dikirimkan bersama sertifikat ke email peserta masing-masing. Dan juga untuk record acara Student Talk yang sudah terlaksana hari ini, insya Allah nanti akan bisa ditayangkan kembali di channel YouTube Fisika FMIPA Universitas Brawijaya. Baik hadirin, Bapak Ibu dan teman-teman audiens yang berbahagia, alhamdulillah telah usai dan terlaksana dengan baik rangkaian acara Student Talk pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Masdar Mahasin dan Mbak Niswatul Karimah yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan di sini akhirnya saya Pradipta Amanda mohon undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.